Yuk, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas atau di konten saya ini akan membahas tentang konten kreator, pengertian, tugas, dan skill yang dibutuhkan. Ya, langsung aja ya. Tahu nggak kalian berdasarkan data sosial, riset ataupun hot issue yang ada dari 274,9 juta jiwa penduduk di Indonesia, sebanyak 170 jutanya merupakan pengguna aktif sosial media. Ya, banyak banyak banget kan. Lebih dari setengah populasi penduduk yang ada di Indonesia kan. Nah, melihat angka ini yang fantastis ini, nggak heran kalau banyak brand yang memasarkan brand atau produk mereka lewat media sosial. Banyak juga perusahaan yang menggandeng konten kreator untuk bekerja sama mempromosikan brand mereka. Contohnya PR atau package dan endorsement ya. Ada juga perusahaan yang meng-hire konten kreator untuk bekerja di perusahaannya. Selain banyak dibutuhkan perusahaan pekerja konten kreator, juga banyak diminati kaula muda seperti generasi Z, bahkan generasi milenial atau bahkan generasi yang di setelahnya. Ya mungkin saya juga berminat di sini kan, karena profesi saya juga di sini. Nah, apakah kamu juga tertarik berkarir sebagai konten kreator? Yuk simak dulu penjelasan lengkapnya. Oke, langsung to the point. Apa itu konten kreator? Lah, konten kreator ini adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten yang dibuat oleh konten kreator itu bisa macam-macam. Bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya. Banyak macam lainnya lah. Maaf. Kontennya bisa dibagikan melalui media sosial, bisa di YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, atau bahkan blog. Tapi kalau sekarang blog ini agak kurang terlalu diminatin ya, mungkin agak perputarannya terlalu lambat mungkin ya. Oke, lanjut. Konten kreator bisa jadi pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan. Kamu bisa bekerja di perusahaan atau agensi komunikasi mungkin. Tapi kalau nggak suka rutinitas yang terikat, bisa lebih suka kerja sendiri gitu ya, kamu bisa bekerja sendiri atau self-employed ya, atau istilahnya sekarang tuh sistemnya freelancer mungkin ya. Tugas konten kreator itu ngapain aja sih? Tugas utama konten kreator itu ya adalah membuat konten, karena konten kreator membuat konten. Ya itu aja. Gampang dong, orang mikirnya gitu ya. Orang bertanya gampang dong bikin konten kreator gitu. Maaf Marimar atau maaf Fernando, tidak semudah itu. Proses membuat konten itu panjang dan agak rumit, tapi nggak rumit ya. Nggak gampang lah intinya gitu. Mulai dari ideation atau menelurkan ide, riset, menyusun naskah, membuat copy materi ya mungkin, proses syuting, editing, sampai promosi konten. Wah, banyak juga ya kan tugasnya kan. Maka kan di sini konten kreator membuat konten ya. Kemudian mungkin lebih biasa konten kreator itu nggak cuma pakai satu media sosial buat kontennya, bisa 2 atau lebih. Jadi jenis konten yang digarap itu bisa lebih dari satu. Dia main di platform Facebook, YouTube yang seperti ini, main di Reels, main di Instagram, main di Facebook ya. Jadi nggak hanya satu media yang dia pakai. Kemudian ini kita membahas skill apa aja yang diperlukan untuk menjadi konten kreator. Ini mungkin pada tertarik nih ya. Saya bahas tentang skill ya. Ini ada beberapa skill yang harus dikuasai menjadi seorang konten kreator ya. Seorang konten kreator tuh kemampuan riset. Ya, dalam membuat konten diperlukan riset untuk mengumpulkan informasi, pendukung yang lengkap. Ya istilahnya kita harus searching kita harus baca-baca, banyak scrolling, banyak googling, banyak apalah itu. Riset juga membantu konten kreator memahami kondisi pasar, tren, dan kebutuhan audiens ya. Jadi kemampuan riset atau mencari data itu sangat penting sekali kita butuhkan sebagai seorang konten kreator. Selanjutnya, untuk memanajemen waktu. Ya, konten kreator biasanya nggak hanya membuat satu jenis konten saja. Karena itu manajemen waktu yang baik sangat diperlukan untuk bisa memproduksi sebuah konten sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Apalagi kalau konten kreator adalah pekerjaan sampingan seperti saya ini kan. Tentu kamu harus bisa mengatur waktu agar pekerjaan utamamu tidak terganggu. Kamu harus pandai mengatur waktu agar tahap praproduksi, produksi, sampai post produksi
nggak ngaret atau nggak molor, on schedule atau on time lah ya. Kemudian skill satunya lagi adalah diantaranya SEO, Search Engine Optimization. Selain membuat konten yang berkualitas, ada juga hal yang nggak kalah penting, yaitu konten mudah ditemukan audiens. Untuk memudahkan audiens menemukan kontenmu, kamu bisa menerapkan SEO, yaitu mungkin bisa belajar di googling ya, yaitu SEO itu adalah optimasi atau mengoptimalkan agar kontenmu mudah ditemukan di search engine. Nggak hanya artikel, sekarang YouTube pun pakai SEO dan podcast SEO. Jadi kita teknik SEO mungkin bisa dibaca di googling lah ya. Ini agak teknis sekali kalau saya bahas di sini, nanti panjang sekali. Mungkin next konten saya bahas yang tentang SEO ya. Kemudian copywriting dan content writing, ini penting sekali nih ya. Dalam pembuatan konten, kamu akan memerlukan naskah, skrip, atau caption. Mungkin kita bisa tebak langsung sebuah konten kalau kita sudah ahli, tapi lebih baik itu ditulis atau dibikinkan naskah atau skrip supaya lebih tertata rapi kan gitu. Karena itu kemampuan menulis seperti copywriting dan content writing perlu kamu kuasai ya. Bisa belajar dengan googling atau yang sudah ada, yang sudah situs-situs yang bagus atau konten-konten yang bagus bisa dipelajari di situ. Kemudian untuk skill yang satu lagi adalah fotografi atau videografi. Kalau konten yang kamu produksi itu berupa foto atau video, maka keterampilan fotografi, videografi harus kamu kuasai. Nggak hanya sebagai konten yang berdiri sendiri, foto dan video juga bisa menjadi pelengkap konten lainnya. Misalnya kamu membuat konten berupa artikel review makanan, kamu bisa menampilkan foto-foto atau menambahkan foto-foto makanan yang kamu review untuk menyempurnakan artikel yang kamu tulis. Mungkin nggak perlu sempurna ya untuk fotografi atau videografi sambil jalan, itu belajar oke lah. Mungkin bisa dipelajari dari sekarang, banyak kok konten-konten yang ada itu mendidik itu, mengedukasi kita untuk menjadi cara teknik mengambil gambar, mengambil foto, atau bahkan videografi yang enak dilihatkan gitu. Kemudian skill satu lagi adalah editing. Konten editing diperlukan untuk memastikan konten yang kamu buat sudah sesuai dengan untuk dipublikasikan, membuat konten lebih menarik kan. Membuat konten lebih menarik, misalnya dalam pembuatan artikel kamu perlu mengecek typo, sumber data, argumen, dan lainnya. Kalau di video editing diperlukan untuk menyatukan semua footage yang ada agar menjadi sebuah cerita dan alur yang sesuai. Foto juga perlu diedit ya, misalkan menghapus objek mungkin, pencahayaan mengatur, ditambah kontras, menambah warna, saturasi, dan sebagainya ya. Ini bahasan satu lagi, yaitu tips menjadi seorang konten kreator. Fokus ke satu bidang yang kamu minati aja atau kamu kuasai ya. Ada banyak bidang yang bisa kamu tekuni sebagai konten kreator. Biar nggak pusing dan bisa fokus, kamu bisa pilih salah satu bidang yang kamu minati atau kuasai. Misalnya kamu adalah seorang dokter ya, kamu bisa jadi konten kreator memberikan konten edukatif seputar kesehatan, mitos, dan fakta di dunia kesehatan. Mungkin kesehatan kulit, kesehatan mental, dan lainnya ya. Atau kalau kamu mungkin sebagai seorang tertarik dengan bidang kecantikan seperti make up dan skincare, kamu juga bisa menjadi beauty content creator. Kamu bisa bikin konten tentang tutorial make up, memilih skincare, masalah kulit, review skincare, body care, dan yang lainnya. Kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, maka jenis konten yang dibuat harus sesuai dengan brand dan produknya. Misalnya kamu bekerja di perusahaan keuangan, maka kontennya harus seputar keuangan juga biar similar atau satu garis kan ya. Kemudian up to date dengan tren terkini. Kalian harus update, berarti seorang konten creator tuh harus selalu mengikuti hal yang sedang terjadi di sekitarnya atau apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Dari sini mungkin kamu bisa menentukan ide yang cocok untuk dijadikan konten selanjutnya ya. Jadi selalu menyambungkan ya. Terus saja adalah memahami target audiens. Audiens adalah orang yang menikmati konten yang kamu buat. Dengan memahami target audiens, kamu bisa mengetahui jenis konten apa yang mereka sukai dan butuhkan. Ini bisa membantu kamu untuk menjaring audiens yang relevan. Selain itu, juga bisa tahu media apa yang paling sering mereka gunakan, jam berapa bisa mereka mengakses informasi, dan perilaku lainnya. Kemudian
mungkin belajar menggunakan tools yang diperlukan ya. Dalam membuat konten, kamu akan menggunakan beberapa aplikasi dan alat-alat tertentu. Misalnya dalam membuat konten tulisan, kamu perlu belajar tentang SEO dan toolsnya. Dalam pembuatan video, kamu perlu belajar menggunakan kamera, pencahayaan, dan belajar aplikasi untuk mengedit video kan. Nah, kamu juga perlu mengulik lebih dalam tentang media sosial yang kamu pakai untuk kontenmu. Bagaimana algoritmanya, jam yang tepat untuk menggunakan konten, dan fitur-fitur lainnya. Menentukan tujuan yang ingin dicapai itu penting ya. Dalam pembuatan konten, kamu harus menentukan tujuan apa yang ingin kamu capai, baik ketika kamu bekerja sebagai konten kreator di perusahaan atau bekerja sendiri. Keduanya harus punya tujuan. Tujuan ini harus dibuat jelas, misalnya jumlah visitor, viewers, like, komen, website, traffic, penjualan, engagement, dan tujuan lainnya. Dengan mengatur tujuan ini, kamu akan berusaha mengoptimalkan kontenmu agar mudah ditemukan dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Misalnya kamu melakukan optimalisasi dengan SEO, melihat trends dengan Google Trends dan melakukan riset keyword untuk mengetahui apa yang banyak dicari oleh audiens. Kemudian kamu harus banyak membaca dan melakukan riset, karena ini penting sekali. Konten kreator membuat konten yang disukai atau diinginkan oleh audiensnya. Karena itu, kamu harus banyak membaca dan melakukan riset untuk tahu sebenarnya apa sih yang sedang dibutuhkan audiens saat ini, lalu menjadikan kontenmu sebagai jawaban atas kebingungan audiens atau menghibur audiens kan gitu, sifatnya menghibur kan. Kamu juga bisa menggunakan Google Trends untuk mempelajari apa yang sedang ramai dicari dan dibicarakan orang pada saat ini kan. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar dari konten orang lain. Ini penting sekali. Kamu bisa belajar dari konten orang lain dengan niche yang merupakan atau dari kompetitor, bisa dari konten kreator yang lebih senior ya dan sudah punya audiens sendiri kan. Kamu bisa mengamati bagaimana pola kerja atau cara mengemas konten, gaya bahasanya, editingnya, pengambilan gambarnya atau videonya, media apa saja yang digunakan, cara ia berinteraksi dengan audiens dan yang lainnya. Dari konten orang lain itu, kamu bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kontenmu, dan mengikuti sesuai yang harus dan memberi modifikasi agar memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini memang banyak banget yang kamu bisa menemukan sesuatu unik dari kontenmu, apa yang bisa membuat kontenmu lebih maju, berbeda dari orang lain, dan apa yang membuat audiens harus melihat kontenmu. Tentu nggak mudah karena dibutuhkan konsistensi dan juga kesabaran. Ya itu ya teman-teman, beberapa di antaranya yang telah saya bahas, bagaimana seorang konten kreator tadi itu mempunyai skill, harus yang dipunyai skillnya. Konten kreator itu apa ya. Sekian dulu teman-teman, mungkin next saya akan membahas konten lebih dalam lagi atau bagaimana lagi ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan apa lagi ya, share ya. Oke, biar konten saya ini bisa bermanfaat bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Jadi dukung channel saya terus ya, supaya saya semangat membuat konten lagi untuk membagikan apa yang perlu kita bahas. Dan jangan lupa komen kalau misalnya pertanyaan atau apa, saya siap untuk berbagi lah. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Goodbye, dadah. See you next content. Bye.